Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami berada di sebuah tempat. Tempatnya itu puncak ya Kang ya. Puncak yang nggak jauh dari Gunung Ijen. Nah, Gunung Ijen. Kita berada di daerah ini, masuk desa mana? Desa Kluncing. Desa Kluncing, Kecamatan Gelaga. Kecamatan Licin ya. Oke, ini Desa Kluncing, Kecamatan Licin. Ini berada di lereng Gunung Ijen. Ya. Butuh berapa lama kita ke Ijen? Kalau dari sini ya sekitar setengah jam atau 45 menit lah. 40 menit maksimal ya, nyampe ke puncak. Iya, pakai mobil lah. Pakai mobil. Iya. Baiklah pemirsa, kebetulan kami di sini ini berada di tempat ini dengan seorang yang punya pengaruh tersendiri di dunia kerajinan Banyuwangi. Nah, kita semua tahu bagaimana Banyuwangi selain kaya wisata ya, juga keanekaragaman seni budaya, bahkan kan juga terkenal berbagai macam kerajinan dan batik kan gitu ya. Nah, beliau ini namanya Kang Samsudin. Nama lengkapnya siapa, Pak? Samsudin aja. Samsudin aja ya. Enggak pakai aja loh. Enggak pakai aja ya. Kan biasanya itu orang-orang itu Samsudin aja kan gitu. Jadi cukup Samsudin gitu aja ya. Oke. Nah, Kang Samsudin ini sebagai ketua Akrab. Akrab itu singkatannya Asosiasi Kuliner Kaos, Kerajinan, kuliner, kaos, aksesoris, dan tekstil, batik Banyuwangi. batik banyak banget Kang. Iya. Jadi semua jadi satu. Jadi ya? satu gitu. Oke, Kang. Ya. Latar belakang didirikannya Akrab ini awal mulanya seperti apa itu? Jadi baik Kang. Jadi Akrab itu awal mulanya berdiri karena di Banyuwangi waktu itu lagi euforia, teman-teman UKM bikin asosiasi-asosiasi. Gitu ya. Jadi ada teman yang kuliner bikin asosiasi kuliner. Kemudian ada asosiasi olahan pangan, makanan minuman. Ada asosiasi batik, ada asosiasi kerajinan. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Dan ketika ada fasilitasi dari pemerintah, itu kalau salah satu diundang atau salah satu nggak diundang dari sekian asosiasi itu ribut sudah. Oh gitu ya. Masing-masing, oh kok diundang saya kok enggak, ini kenapa ini pemerintah pilih kasih dan segala macam. Nah, akhirnya kami para UKM yang tergabung di asosiasi-asosiasi itu berkumpul dan berumbuk. Ini kalau gini kere-keran terus, padahal kita punya misi dan misi yang sama, ingin memajukan UMKM Banyuwangi, tapi kere-keran dewe ini kita nggak akan maju-maju. Nah akhirnya kita bikin semacam perhimpunan dari asosiasi-asosiasi UMKM itu menjadi sebuah asosiasi induk yang namanya Akrab. Berarti Akrab ini jelmaan dari beberapa asosiasi tadi. Betul. Atau himpunan-himpunan itu ya. Gitu. Nah, sampai hari ini kita sudah berjalan 8 tahun. Akrabnya Akrab ini 8 tahun sudah berdiri. Dan alhamdulillah sudah banyak, insya Allah menurut saya membawa kemanfaatan lah bagi teman-teman para UMKM yang ada di Banyuwangi, karena kita bersatu itu tadi. Oke. Nah, kalau saya baca di sini ya, Akrab ini membawai begitu banyak himpunan atau asosiasi kerajinan ya. Mereka memproduksi kerajinannya itu teknis pemasarannya gimana itu? Kalau teknis pemasaran sebetulnya mereka masing-masing memasarkan. Ada juga yang lewat asosiasi. Ada juga yang fasilitasi dari Akrab juga. Nah, kita di sini baik secara individu sebagai anggota asosiasi maupun secara organisasi anggota Akrab, ya kan? Ini kan berjenjang ketiga. Itu saling kolaborasi dan saling membagi informasi tentang pasar yang ada di Banyuwangi, regional, Jawa Timur, Indonesia maupun di luar negeri. Itu saling saling berbagi. Nah,
untuk pemasaran, bicara pangsa pasarnya tadi ya, Siap. disebutkan sampai nasional hingga ke luar negeri. Siap. Ini apakah melalui masing-masing pengrajin, ataukah melalui induk akrab ini, ataukah mungkin dalam hal ini peran serta dari pemerintah daerah Banyuwangi? Ada peran dari masing-masing pengrajin itu sendiri, Hmm. karena sebelum mereka ikut akrab, ada juga yang sudah berkiprah di sana. Ada yang peran dari organisasi mereka, namanya batik, organisasi Sekar Jagad ya, itu juga ada peran dari mereka. Juga dari akrab juga ada fasilitasi. Bahkan pemerintah seringkali membawa buyer dengan istilahnya itu B2B ya, apa namanya bisnis to bisnis. Biasanya pemerintah ngundang buyer dan kita UMKM yang tergabung di akrab diundang untuk bisa saling bertransaksi bisnis di situ. Secara langsung berarti Secara ya? langsung gitu. Jadi tidak ada kami memaklari istilahnya akrab atau asosiasi memaklari produk teman-teman untuk dijual ke pembeli, tidak. Tetapi ketika akrab punya pembeli, kita akan pertemukan pembeli dengan dengan pengrajin langsung. Artinya dalam hal ini akrab secara aktif mempertemukan dan berperan ya. Siap. Mempertemukan antara buyer dengan si pengrajin secara langsung. Oke. Sekarang begini. Berkenaan dengan pangsa pasar hasil produk-produk dari para pengrajin-pengrajin di Banyuwangi ini. Kan contohnya di Bali ya. Ya. Nah, di Bali ini apakah para pengrajin ini mengirim produksinya ke Bali, ataukah dengan merek tetap dipertahankan, atau mereknya berubah seolah-olah itu di Bali? Ya, ada dua varian, Mas. Maksudnya ada dua cara yang dilakukan. Dulu memang sebelum kita istilahnya itu kuat secara kemandirian lah, secara organisasi dan secara kemandirian finansial, teman-teman itu berkirim barang produk ke Bali itu pakai merek Bali. Oh gitu. Gitu. Jadi bayar sana sudah tahu pokoknya mereka terima kemasannya sudah produk Bali. Ada juga yang Bali beli gelondongan, beli bal-balan, kemudian kita kirim, mereka yang akan kasih merek. Ada. Nah sekarang kalau sebagian mulai teman-teman pakai merek Banyuwangi, mulai sudah, tapi masih belum terlalu banyak karena ini soal tuntutan pasar, Pak. Oh, gitu. Ketika produk kita dikirim ke Bali dengan merek kita itu non sewu dalam tanda kutip masih kurang diminati oleh pasar. Dengan produk yang sama tapi mereknya Bali itu akan lebih diminati pasar. Oh, gitu itu ya? Persoalannya. Oh berarti gitu. ini berarti trademarknya ini Bali lebih menjual Iya, daripada gitu. langsung pada Banyuwangi. Walaupun sebenarnya produk-produk itu murni dari teman-teman di Banyuwangi begitu. Betul, ya. Betul. Oke. Terus ini, ketika kita bicara masalah pangsa pasar kembali, ini merek seperti disebut tadi kan sangat-sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kira-kira dari Indonesia ini, dari wilayah mana saja yang paling berminat dengan hasil kerajinan di Banyuwangi? Begitupun dari luar negeri, dari mancanegara. Kalau pengalaman kita selama ini memang yang kebanyakan produk kita itu kebanyakan larinya ke Bali, Pak. Oh Bali. Bali ya. Itu udah dominan. Ada sedikit Jogja. Nah, jangan salah, Jogja itu sebagian juga banyak dari produk-produk kita, kerajinan ya. Iya, produk kerajinan kayu terutama ya. Itu juga dari Banyuwangi. Terus sebagian kecil juga ke Jakarta. Kalau itu yang regional, nasional maksudnya nasional. Kalau Papua, Kalimantan, Papua itu produk tekstil, batik terutama. Oh, gitu. Itu dari kita, dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi ya. Kalau yang luar negeri, kita harus akui bahwa pintu masuk, walaupun itu ke Amerika, ya Hawaii, terus Guadalajara, ini susah-susah jelas, Guadalajara itu, dan ada juga yang ke Belgia, itu pintu masuknya memang harus kita akui bahwa pintu masuknya masih lewat
Bali, Pak. Gitu. Dan tapi untungnya sekarang sudah langsung bayar. Kalau dulu masih sudah pintunya Bali, brokernya juga harus lewat broker Bali. Kalau sekarang alhamdulillah sudah direct, tetapi pintu masuknya lewat Bali. Karena dari sisi shippingnya, pengirimannya itu lebih mudah di Bali daripada di Banyuwangi atau Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kalau lewat Surabaya itu kayaknya orang-orang lebih suka lewat Bali. Gitu. Terus ini, kira-kira dari bentuk atau hasil pengrajin itu apa yang paling menjadi favorit itu bagi pangsa pasar itu? Kalau sekarang kalau yang tekstil itu sampai hari ini itu sarung pantai. Oh, sarung pantai kalau yang tekstil. Berarti batik. Iya, batik. Batik itu sarung pantai. Itu ke Belgia hari ini kayaknya yang di Senepo sana ada teman Satrio Batik itu kirim 16.000 lembar per bulan. Per bulan. Ini, ya, dimulai ke Belgia. Dimulai itu transaksinya baru sekitar bulan kemarin. Sekarang pengiriman pertama. Besok pengiriman pertama. Dan itu ada kontrak untuk tiap bulan 16.000. Itu langsung dari buyer kepada langsung pembeli, pengrajin. Ya, maaf. Jadi tidak lagi lewat broker Bali. Kemudian juga kayu dan parfum mobil. Nah, itu juga kirim ke Gualadajara itu. Produk-produk Banyuwangi juga. Itu Tambong. Itu ke Jaya yang ke sana. Oh, langsung ya. Terus kalau yang lain, kalau makanan minuman memang masih belum bisa tembus, hanya ada sempat ke Singapura, itu yang temulawak. Tapi saya kurang ngikuti kemarin, tapi yang alhamdulillah sudah. Artinya gini ya, produk dari teman-teman pengrajin ini dengan berbagai ragam itu masing-masing punya pangsa pasar sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Oke, Kang Sam, tadi disebutkan luar biasa teman-teman dari pengrajin mendapatkan sebuah apresiasi dari pangsa pasar luar negeri ya, selain nasional. Nah, kita ingat bahwa peninggalan sejarah ini telah memberikan pencatatan ada kurang lebih 20 motif batik. Salah satunya adalah yang identik dengan batik Gajah Uling. Ya. Padahal itu salah satu dari motif peninggalan sejarah. Nah, ini kan sekarang udah banyak teman-teman mengembangkan motif-motif lain ya. Betul. Nah, sekarang dari sekian banyak motif baik peninggalan sejarah maupun pengembangan dari teman pengrajin, motif mana yang paling diminati oleh pangsa pasar itu, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri? Siap. Jadi Banyuwangi itu batiknya sampai hari ini masih identik dengan Gajah Uling. Jadi walaupun kata jenengan tadi ada 20 motif peninggalan leluhur ya sejarah, itu tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa menggeser batik Gajah Uling yang menjadi ikon Banyuwangi sampai Banyuwangi. Berarti bicara batik Banyuwangi adalah langsung Gajah Uling itu. Ketika ada malah beberapa orang dari wisatawan lah ya, dari walaupun lokal itu bicaranya ketika ngomong batik, Pak, saya mau cari batik Gajah Uling. Itu langsung sudah tertuju. Kita tawari, Bu, Banyuwangi itu punya A, B, C, D ini. Oh enggak, saya Gajah Uling aja. Itu selalu. Ya. Atau kalau tidak, kalau umpamanya ini Belarak Sempal gitu ya. Ini ada Belarak Sempal, tapi kalau nggak ada Gajah Ulingnya di situ nggak mau. Padahal masing-masing kan sebetulnya sendiri-sendiri deh, Mas. Gajah Uling ya motif sendiri, Belarak Sempal sendiri, sembruk cacingnya sendiri. Tapi kalau umpamanya sembruknya ini ada sembruk cacing Bu bagus, mana Gajah Ulingnya, itu pasti ditanya. Oh gitu ya, walaupun motif lain itu ya. Motif lain, padahal sama-sama motif khas Banyuwangi. Berarti untuk daya hipnotis batik Banyuwangi tetap dipegang oleh Gajah Uling ya. Oke Mas, sekarang gini, kita tahu bahwa Banyuwangi ini kan terbagi oleh 26 kecamatan ya.
dengan banyaknya tadi asosiasi-asosiasi pengrajin ya. Ya, Ini kan berarti memungkinkan orang-orang tinggal yang begitu jauh tersebar di 26 kecamatan itu ya. Kira-kira kendala apa saja sih selama ini yang dialami oleh para pengrajin yang nyampe ke akrab? Sebetulnya kalau apa namanya soal informasi kayaknya Mas. Jadi begini, teman-teman yang di ujung Kalibaru sana dan di ujung mana, di ujung Pesanggaran misalnya, teman-teman pengrajin yang di sana atau di daerah Wonosobo itu soal keterlambatan atau aksesibilitas informasi dari program-program apa namanya pemerintah umpamanya. Walaupun kita tahu sekarang sudah model apa namanya model digital, tetapi teman-teman yang di ujung sana itu pengrajin itu kan kebanyakan istilahnya dalam tanda kutip itu masih gaptek ya, gaptek walaupun mereka pegang, tapi sebetulnya mereka tidak benar-benar menguasai apa namanya digital ini. Digital gitu. Nah itu, itu yang ini, dan kemudian yang memang mungkin harus dipertajam oleh pemerintah itu mungkin dari sisi informasi ini atau penyebaran informasi itu dari sisi ujung tombak pemerintah yang ada di desa-desa itu. Kayaknya kecamatan dan desa ya. Jadi untuk informasi ke penduduk atau masyarakat sekitar yang berkaitan dengan kerajinan atau olahan pangan yang itu harus nyampe, itu susah nyampe. Oh gitu Justru ya. fungsi akrab lah yang berusaha masuk untuk mengisi kekosongan informasi yang dari mereka gitu. Saya juga heran itu gimana apa namanya teman-teman kepala desa atau Pak Camat ini mungkin sebagai kritik ya, mohon maaf, itu kurang aktif lah menurut saya. Kurang proaktif. Kurang proaktif untuk apa soal pembinaan UMKM di daerah masing-masing, terutama yang ujung-ujung itu ya. Yang jauh dari kota ya. Betul. Oke Mas atau Kang Sam Sudin ya. Siap. Panggilannya Kang Sam ya. Siap. Kita sebelum lanjut kita minum dulu. Siap. Ini ada Terima cangkir kasih. kopi, hawanya di sini kan dingin gitu ya. Terima kasih. Ya, kita semakin menarik ini ternyata sudah masuk kepada ranah hubungan dari antara pengrajin dengan pemerintah, terutama di daerah masing-masing ya. Oke, mengingat ini begitu luasnya Kabupaten Banyuwangi yang terbagi 26 kecamatan, kira-kira ya untuk memudahkan baik koordinasi maupun konsolidasi dengan pelibatan pemerintah Kabupaten Banyuwangi siki mulai camat sampai kepada desa-desa masing-masing, perlu nggak sih kira-kira dari 26 kecamatan ini didirikan sebuah rumah kreatif? Nah, itu sangat menarik itu. Ya. Perlu sekali menurut saya. Gitu bahkan ya. begini apa namanya ini juga keren nih usulan dari jenengan apa namanya soal rumah kreatif ya. di masing-masing kecamatan. Menurut saya itu sangat-sangat apa namanya perlu sekali kalau betul memang bisa dilakukan ya Pak. Kan kita tahu juga kecamatan itu apa kantor kecamatan biasanya berlebih tuh ruangan ya. Ruangan-ruangan di kecamatan ada yang kosong ada lah. banyak kosong kayaknya itu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk jadi rumah kreatif atau yang bisa apa namanya membantu para UMKM untuk bisa lebih maju baik dari sisi kemasan, baik dari sisi apa namanya perizinan mungkin dari rumah kreatif itu informasi-informasi apapun bisa dilakukan di sana seperti rumah kreatif yang ada di Banyuwangi itu kan informasi baik informasi maupun apa namanya membangun image sebuah produk itu di rumah kreatif di Banyuwangi ini. Kalau itu bisa diadopsi di masing-masing kecamatan ini akan lebih keren. Bahkan mungkin saya lebih usul lagi di masing-masing kecamatan itu entah itu nanti bentuknya BUMD atau apa atau ada swasta yang mau bikin semacam minimarket tapi yang isinya 100% atau katakanlah 50-50 50% produknya UMKM setempat gitu. Kalau bisa supaya UMKM setempat punya akses pemasaran yang lebih apa namanya lebih dekat dengan
mereka. Lebih pasti juga lebih pasti ya. juga. Oke. Bisa jadi. Nah, jika memang ini menarik bagi Akrab, jenengan kan selaku ketua Akrab ya, Siap. yang membawai sekian banyak asosiasi ataupun himpunan para pengrajin. Nah, selama ini ya seperti disebutkan tadi bahwa buyer itu kan sulit juga langsung ketemu dengan pengrajin, Betul, sulit juga. betul. Sementara pemerintah daerah kurang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, Betul, ya. jika misalnya nih Iya, rumah kreatif ini terbentuk di Betul. masing-masing kecamatan, bayangin betul. 26 kecamatan mewakili dari masing-masing pengrajin yang berada di daerah tersebut. Siap. Sekarang pertanyaannya begini, untuk memudahkan buyer atau mungkin dari pihak Akrab dan pemerintah daerah untuk melakukan deteksi atau konsolidasi, bisa nggak rumah kreatif ini dijadikan sebagai semacam art-shop center di masing-masing kecamatan, sehingga masyarakat setempat ataupun kebetulan nih misalnya ada wisatawan domestik, pas posisi ada di daerah Pulau Merah, Pulau Merah, di mana sih ada art-shop centernya Kerajaan Banyuwangi ini, kan tinggal nunjuk satu arah satu jalan dengan kantor kecamatan. Kalau memang itu memungkinkan nggak itu kira-kira? Memungkinkan saya pikir, karena di masing-masing kita ini di masing-masing kecamatan itu potensi produk UMKM itu sangat banyak sekali gitu loh. Cuman memang ya itu tadi kendalanya soal akses pasar, kemudian soal akses pembangunan produk dalam artian kemasan dan mutu kualitas produk. Nah itu bisa kan kalau ada rumah kreatif di situ, nah di situ kan bisa jadi jalan keluar buat teman-teman UMKM. Jadi insya Allah sangat memungkinkan, Pak. Oh gitu ya. Baik, Mas. Tadi disebutkan juga bahwa bicara merek supaya punya nilai jual, ini kan ada kesulitan juga bagi Banyuwangi ya. Siap. Saya ingin tanya nih, selama ini membuat semacam merek atau rata-rata udah punya hak merek nggak teman-teman ini? Sebagian besar sudah. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah, kira-kira untuk kebutuhan merek, mencetaknya merek ini untuk masing-masing yang nempel di hasil produknya itu, ini di mana sih? Apakah di Banyuwangi udah punya tempat tersendiri untuk mencetak berbagai kebutuhan untuk merek lah, atau minimal ada pabrik lah? Kemasan lah ya maksudnya. Untuk kemasannya itu. Kemasannya. Jadi memang di Banyuwangi belum ada yang representatif lah ya. Ada sih, cuman kalau ketika itu disandingkan dengan produk-produk yang dari Surabaya atau Malang itu kita kalah pamor lah. Untuk kemasannya untuk kemasan. Dan kebanyakan teman-teman UMKM Banyuwangi ini memproduk atau mencetak kemasannya itu kebanyakan kalau nggak di Surabaya di Malang. Sampai hari ini. Memang berarti di luar ya. Di luar, mudah-mudahan lah pemerintah bisa menangkap ini sehingga siapa tahu bikin BUMD. Gitu ya. BUMD percetakan di Banyuwangi yang khusus. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan ini oleh teman-teman pengrajin? Ya itu sih salah satunya rumah cetak istilahnya, Pak. Rumah cetak. Rumah cetak kemasan. Jadi gitu. mesinnya semua tersedia. Iya, tersedia sehingga teman-teman tidak harus keluar kota, dan itu menurut saya kalau itu dijadikan semacam BUMD itu cukup menguntungkan loh. Maksudnya untuk pendapatan daerah ya? Iya, untuk pendapatan daerah. Kenapa saya bilang begitu? Karena hampir 100% teman-teman UMKM Banyuwangi itu mencetaknya atau pesannya di luar Banyuwangi daripada keluar duit itu kan. Kalau di sini ada kenapa enggak? Oh gitu. Itu peluang menurut saya sih sebetulnya. Mengingat pengrajin atau hasil kerajinan ini kan berhubungan erat dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Siap. Sejauh ini perannya gimana sih dari pihak dinas terhadap teman-teman pengrajin itu? Perannya sih bagus selama ini. Maksudnya dari sisi dari sisi penyuluhan, dari sisi pembinaan, menurut saya sampai hari ini bagus. Hanya memang itu tadi untuk bisa menjangkau dari ujung ke ujung ini yang apakah itu memang tugasnya Dinas Koperasi dan UMKM ataukah dari kecamatan atau dari
masing-masing kepala desa itu yang nun sewu dalam tanda kutip masih kayaknya rancu ya gitu, karena ya, kalau saya lihat Dinas Koperasi dan UMKM pernah sering berjalan dengan kami dari akrab itu sampai masuk ke desa-desa, bahkan kadang kepala desa atau pak camatnya nggak tahu gitu. Maksudnya bukan program saya ini, atau ketika sudah selesai penduduk sekitar atau UMKM sekitar tanya, Pak, aku kok nggak dikandani loh, gak ero Pak Lurah atau Pak ndak ero, itu nggak ngerti. Nah itu yang mungkin harus misi lebih harus mungkin koordinasi ya Pak antar lembaga ya, antar lembaga mungkin yang lebih artinya begini ya, bahwa ada keharusan apa yang dilakukan oleh teman-teman pengrajin di Banyuwangi ini juga disampaikan hingga ke lapisan masyarakat gitu ya, di bawah kan begitu ya. Oke, khusus kemasan ya. Pernah nggak akrab ini menyampaikan unek-unek atau menyampaikan usulan bahwa di Banyuwangi ini perlu diadakan semacam sebuah rumah produksi? Secara khusus tadi disebutkan kan bahwa daripada teman-teman sekian banyak pengrajin harus membuang uang keluar daerah, karena nyatanya di luar Banyuwangi. Pernah nggak nyampaikan itu kepada pihak sebenarnya sudah pernah, dan kita sudah berdiskusi, bahkan kita sudah dikirim untuk survei, semacam survei bikin pabrik atau bikin rumah kemasan itu apa saja sih mesin yang dibutuhkan, itu sudah kita laporkan, tapi memang realisasinya sampai hari ini masih belum. Itu. Dan itu kurang lebih survei itu 2 tahunan yang lalu lah. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut ya. Nah, itulah jadi bagaimana potensi yang ada di Banyuwangi berkenaan dengan dunia kerajinan. Betapa pentingnya sebuah rumah produksi yang secara khusus untuk memproduksi baik kemasan maupun yang lain-lainnya. Semoga dari dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi segera mewujudkan dengan membangun sebuah rumah produksi. Baik, pertanyaan terakhir sekarang ini, Kang Sam. Kang Sam, ini kan saat ini sedang diada ya begitu ketat namanya PPKM yang bersifat darurat dan mendesak. Kita tahu kan bagaimana warung-warung itu banyak yang tutup, malam-malam lampu di jalan dimatikan, bahkan juga jalan raya ditutup, perekonomian betul-betul luar biasa carut marutnya. Nah, kira-kira Mas, dampak dari PPKM ini kepada teman-teman pengrajin ada nggak kira-kira? Ya pasti ada, Mas. Sangat ada gitu, karena pembeli langsung nggak ada ini kita. Langsung nggak ada kita membeli, terutama pengrajin ya yang berbasis kayak tekstil, kayak batik, kemudian yang berbasis kayu. Kalau makanan masih dikemas bungkus ya, itu masih jalan lah, walaupun pasti sangat turun sekali, drastis, Pak. Turun drastis, tetapi makanan masih bisa bertahan, maksudnya masih bisa ada jalan walaupun sedikit. Sementara yang dari sisi kerajinan itu memang berat, Pak. Enggak cuma 50% kita terpukul. Kemarin itu sebelum PPKM kita sebelumnya dari kerajinan itu sudah agak mulai naik, Pak. Dari mereka 30% sudah mulai naik ke 60, hampir menyentuh 70. Sekarang ini sudah harus malah ambruk lagi. Gitu. Berarti sejak diterapkan PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai saat ini sangat dirasakan dampaknya ya. Sangat dirasakan sekali. Dampaknya. Sangat Terus dirasakan. Mereka apakah banyak meliburkan pegawainya atau bagaimana? Hampir semua meliburkan pegawainya. Ada yang tutup penuh, meliburkan penuh. Ada yang 50-50. Jadi kalau ada karyawannya 6, maka yang bergantian 3 hari 3 orang, 3 hari 3 orang. Setelah bergulir berarti ya. Gitu, supaya tidak benar-benar karyawannya tidak benar-benar nggak ada yang dimakan nanti kalau mereka diliburkan. Ya, kami berharap mudah-mudahan PPKM ini segera berakhir. Amin. Terus yang terpenting juga mudah-mudahan COVID-19 ini juga
tidak ada lagi di Ibu Pertiwi Amin, Indonesia amin, ini amin, ya. amin, amin, amin. Sehingga teman-teman semua para pelaku usaha, pengrajin dan lain sebagainya bisa melakukan aktivitas kembali. Amin, amin. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang kami di lereng Gunung Ijen. Kami memilih tempat ini karena memang hawanya yang luar biasa ya Kang Sam. Kita seperti yang kita lihat di belakang ini sudah ada hawa seperti itu karena memang fenomena luar biasa. Mudah-mudahan pertama apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan juga teman-teman dari pengrajin juga punya cara-cara jitu ya untuk bisa menyiasati bagaimana bisa keluar dari permasalahan ini. Dan yang tak kalah pentingnya Kang Sam, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini sebagai dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tergerak hatinya, terpanggil sebagai bentuk tanggung jawab segera mewujudkan rumah produksi sehingga teman-teman para pengrajin yang ada di tersebar berbagai asosiasi atau himpunan yang kemudian mengkristal ke dalam akrab ini tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, harus keluar kota. Dan ada kebanggaan di Banyuwangi ternyata sudah punya rumah produksi sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona.